Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Zulkifli Ramli dapat kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi. Seperti biasa sampai pukul 9 malam nanti pemirsa saya akan menemani Anda membahas tema yang tentunya sangat menarik. Belakangan ini kalau kita melihat peta perpolitikan nasional pasca pengumuman Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu dan juga dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk masuk di Kabinet Indonesia Maju, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Komposisi kabinetnya pun ini sudah dibentuk dan diumumkan pada Rabu kemarin. Nah, ada sebanyak 34 kabinet menteri dan juga ada beberapa wajah-wajah baru di mana ini didominasi dari kalangan profesional yaitu 53% ketimbang menteri yang berlatar belakang dari partai politik sebanyak 47%, dan dari jumlah 34 menteri ini komposisinya ada 18 kursi diantaranya diisi oleh kalangan profesional non-parpol, dan dari latar belakang parpol sendiri ini 16 kursi. Lalu seperti apa dan bagaimana menyikapi peta politik pasca pengumuman Kabinet Indonesia Maju untuk periode Jokowi yang kedua ini, dan dampaknya seperti apa untuk peta perpolitikan di Sulawesi Selatan akan kita bahas pada malam hari ini dengan tema kita yaitu peta politik Sulsel pasca pengumuman kabinet, bersama dua narasumber saya yang sudah hadir di studio. Yang pertama ada Pak Risman Pasigae yaitu Jubir DPD 1 Golkar Sulsel. Assalamualaikum, selamat malam Pak Risman. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih telah hadir di Obrolan Karebosi. Kabar baik Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, yang kedua ada dari partai oposisi yang bergabung di pemerintah, ada dari Gerindra Sulsel, Wakil Ketua DPD Gerindra Sulsel, Pak Dodi Amiruddin. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dodi. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih telah hadir. Kabar baik Pak? Baik, baik. Baik, karena sudah juga masuk ke dalam kabinet ya. Nah, boleh. Baik. Nah, kita akan bahas pemirsa pembahasan kita pada malam hari ini yang menarik, dan tentunya kami juga mengajak Anda untuk bergabung di layanan interaktif kami di 0411-368-1002. Nah, saya ke Pak Risman dulu. Kalau kita melihat pengumuman kabinet kemarin ini, kok seperti yang saya bilang tadi ada 53%, kemudian berbanding 47% untuk didominasi oleh profesional. Kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana? Kalau dalam era demokrasi seperti ini sebenarnya tidak mesti ada dikotomi profesional dan tidak profesional. Iya. Karena menteri itu jabatan politis. Kalau menurut saya dalam era demokrasi seperti ini. Jadi bahwa dia tidak di partai, tidak beraktivitas politik atau apa, itu kan lain. Tapi ini kan terkesan bahwa orang di partai politik itu tidak profesional. Di situ ininya, padahal di partai politik itu kan mengelola kekuasaan. Rekrutmen politik nasional itu kan di partai politik, tidak ada lembaga lain. Satu-satunya menurut undang-undang dari zaman undang-undang adalah partai politik. Oleh karenanya saya kira tidak penting kita mendikotomikan itu profesional atau non profesional, karena yang kita butuhkan kerja nyatanya untuk Indonesia maju ke depan. Tapi kalau kesan pertama Anda setelah pengumuman kabinet melihat komposisinya secara keseluruhan bagaimana? Kalau kita dari Golkar ya cukup bersyukur ada 4 sampai 5 kader Golkar yang kemudian diberi amanah oleh Pak Presiden. Ada 4 menteri, 1 wamen, dan cukup besar, dan mudah-mudahan, dan saya kira ini adalah kader-kader terbaik Golkar yang dipersembahkan untuk Indonesia. Ada Ketua Umum Pak Erlangga Hartarto, ada Pak Agus Gumiwang, ada Saudeng Amali, kemudian ada Luhut Binsar Panjaitan, dan tadi dilantik Wamendak mantan anggota DPR Jerry Sambuaga. Itu juga kader muda Golkar. Jadi kita berharap bisa bekerja dengan baik ke depan, sekira itu. Oke. Kalau dari Gerindra sendiri melihat komposisinya setelah bergabung bagaimana? Saya kira bagus. Ada dari kalangan profesional dan ada yang dari partai. Kalau tadi ditanyakan apakah bagus kalau banyak profesional, bagi saya, mungkin juga bagi Partai Gerindra, itu sudah sangat bagus. Mengingat selama ini selama berapa puluh tahun, berapa dekade, ketika seorang pejabat menteri itu dari partai, bukannya dia tidak profesional, mungkin dia sangat profesional, tetapi mungkin di situ ada konflik of interest, banyak rongrongan, banyak pertimbangan politis,
Nah, mungkin pemerintah sekarang itu ingin berjalan cepat. Jadi memberikan job menteri itu sesuai dengan kapasitasnya, keahliannya. Saya kira itu cukup bagus. Baik, kalau respon teman-teman Gerindra Sulsel sendiri pasca bergabung ke koalisi pemerintah, apalagi Pak Prabowo selaku ketua umum langsung juga mendapatkan jatah menteri di situ, bagaimana? Saya kira kawan-kawan senang-senang saja. Kami kan partai yang tidak banyak bertanya. Kita menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai di job kita. Dan saya kira juga dengan masuknya Pak Prabowo ke kabinet, kelak dia bisa secara langsung membuktikan pada masyarakat bahwa apa yang selalu dia dengung-dengungkan itu bisa menjadi kenyataan. Jadi dia ada tempat untuk melakukan sesuatu. Ketimbang di luar hanya memprotes, nanti dia akan buktikan. Dan saya sangat yakin Pak Prabowo akan membuktikan itu. Kalau untuk posnya sudah tepatkah? Untuk posnya saya kira pas sekali. Dan untuk Pak Edi Prabowo di kelautan juga itu sangat matching ya dengan job Menhan, sehingga Partai Gerindra akan dapat membuktikan bahwa dua menteri ini nanti bisa berjalan secara sinkron untuk melakukan terobosan-terobosan yang baik. Oke, kalau mungkin bisa dikasih rating dari 1 sampai 10, kira-kira berapa rating yang Anda berikan? Kepada komposisi kabinet saat ini yang baru kepada komposisi kabinet saya beri angka 7,5 lah. 7,5. Masih ada sesuatu yang kurang. Apa itu? Ya, saya coba sedikit berpikir normatif ya. Walaupun ini terobosan, tetapi saya kira ada beberapa kementerian yang sedikit kurang pas. Di mana itu? Ya saya nggak bisa katakan lah ya, sebab tapi ada yang kurang pas. Saya kira sudah banyak dibicarakan di masyarakat. Oke. Dan saya kira juga saya sependapat. Baik, kalau Pak Risman sendiri, jika memberi rating dari 1 sampai 10, berapa angka yang diberikan? 8 plus. 8 plus. 1,5-nya kemana nih? 8 plus. Jadi maksud saya gini, ya komposisi kabinet ini kan yang tidak bisa memuaskan semua orang. Ya, betul. Dan saya kira Pak Jokowi bukan tukang pemuas. Tapi dengan komposisi yang ada dari berbagai macam latar belakangnya, saya kira ada Pak Prabowo di Menhan yang memang keahliannya di situ, kemudian ada Pak Erlangga Hartarto di Menko Perekonomian yang basic di perekonomian, kemudian dari kaum milenial juga ada keterwakilan daerah juga banyak, termasuk di Sulawesi Selatan ini. Pak Syahrul Yassin Limpo saya kira penempatannya cukup tepat, jadi 8 plus lah. 8 plus. 8 plus, tinggal kita tunggu kerja-kerjanya. Baik, saya ingin Anda seperti sebelumnya Pak Dodi sedikit mereview setiap kader Anda yang ditempatkan di kabinet, mulai dari Pak Erlangga Hartarto, Luhut Binsar Panjaitan, kemudian Agus Gumiwang dan lain-lain. Ini bagaimana? Apakah sudah tepat menduduki pos tersebut? Kalau bicara tepat ya Pak Jokowi lah yang paling paham kan secara, tapi kalau dari kader-kader Golkar yang hadir, Pak Luhut Binsar Panjaitan kan dari awal sudah Menko Perekonomian. Menko Kemaritiman. Menko Perekonomian dan sekarang ditambah menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi. Artinya apa? Beliau sudah berpengalaman di situ dan Pak Jokowi memahami betul dan semua publik Indonesia memahami betul bahwa Ban Luhut memang sudah pas di situ. Yang kedua, Ketua Umum kami Bapak Erlangga Hartarto, dia adalah mantan Menteri Perindustrian yang di bawah koordinasi Menko Perekonomian, dan saya kira dunia usaha kemudian pertumbuhan ekonomi akan menjadi tanggung jawab beliau, dan saya kira Pak Erlangga punya resep untuk itu dan Pak Jokowi memahami dan sangat paham. Karena kalau bicara untuk interest partai di Menko Perekonomian, partai tidak punya interest di situ. Jadi Pak Erlangga tidak punya beban politik untuk bekerja. Saya kira itu. Kemudian Menteri Perindustrian dijabat juga kembali sama orang Golkar, dan ini dari alih generasi dari Pak Erlangga ke Pak Agus Gumiwang, saya kira tepat, dan tinggal Pak Agus Gumiwang meminta resep yang bagus dari Ketua Umum, dan saya kira Pak Agus sudah pengalaman juga punya dari Menteri, kemarin dia Menteri Sosial,
dan menggantikan Pak Idrus. Jadi saya kira itu. Di Menpora ada Pak Zainuddin Amali. Beliau memang hampir kita tidak melihat latar belakang di dunia olahraga, tapi beliau adalah tokoh pemuda Golkar. Yeah. Beliau besar dari dunia kepemudaan di Golkar, malah melintang di AMPI, di AMPG, di Kosgoro, dan beberapa organisasi-organisasi kepemudaan. Dan saya kira Pak Zainuddin Amali sebagai mantan Ketua Komisi 2 yang hari ini juga dalam kota praksi di MPR DPR Golkar, punya kemampuan dan punya cara untuk menangani, apalagi Menpora memang banyak mengalami turbulensi 2 periode terakhir. Jadi saya kira pekerjaan berat, khususnya Pak Jokowi sudah pesan sepak bola, Pak. Ya. Apalagi juga Indonesia sudah dijadikan tuan rumah Piala Dunia U. Mudah-mudahan itu adalah start yang bagus. Dan saya kira Pak Zainuddin Amali akan memberi komitmen yang terbaik, dan kita dari Golkar baik di pusat maupun daerah akan mensupport beliau dan baik apapun yang kita akan persembahkan buat pemerintahan ini. Saya kira itu. Nah, yang menarik tadi kalau kita lihat ya komposisinya dari kader Golkar sendiri ini menempati pos-pos yang fokus pada bidang ekonomi, dari Kemenko Kemaritiman, kemudian Menko Perekonomian itu sendiri, lalu ada Menteri Perindustrian yang cuman beda ini Menpora. Apakah memang dalam internal Golkar ini pos-pos ekonomi itu merupakan sasaran begitu yang ingin di Golkar itu kan salah satu partai tertua nih, paling punya pengalaman dan kader banyak yang kemudian ahli di segala bidang. Oleh karenanya ketika Bapak Presiden meminta kader-kader terbaik Golkar, ya kita serahkan ini kader-kader yang tepat, silakan Pak Presiden menempatkan. Dan saya kira Bapak Presiden tidak ujuk-ujuk menempatkan calon menterinya. Kita beri dari informasi yang kami dapat, memang setiap partai itu memberi nama. Yeah. Jadi misalnya kalau dari Gerindra ini misalnya mau diambil 2 menteri, itu 5 nama masuk. Saya dengar-dengarnya begitu. Tinggal Bapak Presiden mau yang mana, dia lihat rekam jejaknya seperti ini yang tepat. Jadi saya kira tepatlah, apalagi Golkar memang segudang kader dan hampir di kader-kader partai Golkar yang bahkan alma mater sudah menjadi alumni di partai-partai Golkar dan berkiprah di partai lain, termasuk Pak Syahrul Yassin Limpo, kader Golkar loh itu. Baik, saya kalau dihitung dari track recordnya ya. Baik, saya ke Pak Dodi. Kalau di Gerindra sendiri ada juga pertanyaan yang menarik juga. Apakah memang sampai harus turun gunung begitu ketua umum yang menjadi menteri tidak diberikan kepada kader lain? Mengapa harus Prabowo Subianto yang langsung menduduki jabatan menteri dari Gerindra? Saya kira ada sesuatu yang besar di sana, karena ada pekerjaan yang bisa dilakukan oleh banyak orang, semua orang, tetapi ada job yang hanya bisa dilakukan oleh orang khusus yang punya expertise untuk hal tersebut. Dalam hal ini Kementerian Pertahanan. Dalam hal ini Kementerian Pertahanan. Dan mungkin kemarin Gerindra juga mempertimbangkan bahwa selain Menteri Pertahanan mungkin juga ada beberapa pos yang diincar, tapi ya Pak Jokowi mempunyai pertimbangan lain. Dan saya kira Pak Prabowo pas di sana, karena memang negara ini sangat membutuhkan orang yang ahli di bidang pertahanan. Kalau di militer itu kan ada memang jenderal lapangan, jenderalnya bisa numpuk 4-5 bintang, tapi di lapangan ahli perang, apalagi cuma biasa mengkoordinasi komando ke bawah. Tapi kita juga butuh jenderal, selain dia mempunyai kapasitas komando, dia juga mempunyai profesional. Dia sering membaca, dia berpikir, menganalisa, dan saya kira sejauh ini setelah Pak Abdul Haris Nasution, itu mungkin Pak Prabowo yang memikir secara global ini tentang posisi Indonesia di tengah percaturan politik. Jadi pertahanan Indonesia harus diperkuat. Dan saya kira disitulah kenapa mungkin juga ketika beliau dicalonkan Menteri Pertahanan tidak ada resistensi, termasuk Pak Presiden, Pak Jokowi juga akseptabilitasnya untuk hal tersebut sangat terbuka, karena memang beliau dibutuhkan untuk hal tersebut. Baik, nah ini semakin menarik pembahasan kita, tentunya kita akan bahas selanjutnya di segmen berikutnya terkait dengan apa-apa saja prioritas yang mungkin menjadi
rekomendasi begitu bagi kabinet kerja atau menjadi hal-hal yang mungkin menjadi perhatian di periode kedua Jokowi ini. Nanti akan kita bahas pemirsa, usai jeda yang satu ini obrolan Karebosi kembali sesaat lagi.